Selamat pagi, Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan karena kasih-Nya kepada kita semua. Pada pagi yang indah ini, kita masih diperkenankan untuk membangun ibadah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan, maka nyanyian Kidung Jemaat 454. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada saat ini, kita memperhatikan dari kitab Mazmur pasal 47 ayat yang kedua yang demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Demikian sabda Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada saat ini. Dialah kita senantiasa memuliakan Tuhan, mengelu-elukan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak mempunyai apa-apa, tapi kita senantiasa memuliakan nama Tuhan dengan tindakan sekecil apapun kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kita sambut dengan pujian kita pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 bait yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya.
Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan kembali perjalanan kehidupan kita selaku orang percaya pengikut Kristus, dan juga bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah senantiasa mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Dalam kenyataannya, kita harus akui bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita masih banyak kekurangan kelemahan kita. Oleh karena itu, mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami dapat membangun ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing, ibadah minggu yang kami khususkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun kami mengakui ya Tuhan, bahwa di dalam kami membangun ibadah ini bukan kebaikan yang kami bawa, tetapi kekurangan kelemahan kami. Karena kami merasa ada begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Demikian juga kami belum bisa mengasihi sesama kami dengan sepenuh hati kami. Kami mohon pengampunan-Mu supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dengan sepenuh hati kita, maka Allah kita akan memberikan pengampunan bagi kita semua. Mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Itulah berita anugerah, berita pengampunan yang boleh kita terima hari ini. Mari kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan juga merenungkannya. Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada saatnya kita akan memasuki dalam pelayanan firman. Bacaan diambil dari Injil Matius 10 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Apabila kita sudah menemukannya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Selalu kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terbukti pada pagi hari ini kami membangun ibadah minggu di hari yang indah ini. Di tengah-tengahnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami yang mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk mendengar dengan baik apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Juga Bapak Pendeta Suwito yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, apa yang disampaikan hanya sabda-Mu yang terjadi. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kami, di dalam keluarga kami. Kami undang Roh Kudus untuk datang menyertai dan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum lebih jauh kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan menggunakan PKJ 15. Kita nyanyikan ayat yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Demikian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-40 sampai dengan yang ke-42. Dalam perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar,
ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar untuk hari ini? Tentunya kabar baik menjadi harapan kita semua di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara suruh memilih besar atau kecil, benda yang besar atau sesuatu yang besar atau sesuatu yang kecil, kalau disuruh milih, kira-kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pilih yang mana? Besar atau kecil? Kebanyakan orang akan memilih yang besar. Tapi bagaimana kalau yang saya maksud itu adalah tai lalat atau andeng-andeng? Pilih yang mana kira-kira? Besarkah? Tentunya yang kecil. Kalau yang tai lalatnya kecil ya, kalau di wajah ya akan terlihat semakin manis lah begitu. Tapi kalau besar, nah bisa membayangkan sendiri. Sekarang saya ganti, kalau itu uang, nah, pilih yang besar atau yang kecil? Saya bisa menebak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tentu milih yang pecahan besar. Tetapi jangan lupa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pecahan yang terkecil itu juga menentukan. Uang 1 juta misalnya, ya. Kalau tidak ada 100 rupiah tidak akan jangkep menjadi 1 juta. Itu berarti apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Sesuatu yang kecil itu juga berguna, berarti di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengutip Bapak, Ibu, dan saudara-saudara apa yang disampaikan, diungkapkan oleh Bunda Teresa. Ia mengatakan demikian, tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar, namun setiap orang dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Mungkin saya ulangi ungkapannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar, namun setiap orang dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam hal melakukan sesuatu, dalam hal memberikan sesuatu, biasanya orang terobsesi untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler. Sedangkan hal-hal yang kecil dianggap tidak akan bermakna apa-apa. Dianggap sepele, dianggap tidak ada gunanya. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Mari kita perhatikan bagian dari bacaan kita saat ini. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-42, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perhatikan apa yang diungkapkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan Yesus mengingatkan dan juga firman kepada kita, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun. Apa maknanya air secangkir, Bapak, Ibu? Mungkin kebanyakan orang itu adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang biasa, sesuatu yang kecil.
tidak mempunyai makna apa-apa, beda dengan segelas yang besar, beda dengan satu botol besar, secangkir saja. Tetapi hal yang kecil ini sangat bermakna, berguna, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan itu tentu berdampak sangat luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita dalam situasi kehausan dan ada orang yang memberi secangkir air, tentu ini sangat-sangat berguna untuk menghilangkan dahaga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan sesuatu yang kecil bukan berarti itu tidak berguna. Itu berguna. Memberikan sesuatu yang kecil bukan berarti itu tanpa makna. Itu bisa bermakna besar. Ketika itu disertai dengan ketulusan cinta kasih yang besar. Mari kita lihat cerita yang lain. Mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Berapa sih persembahannya? Sangat kecil. Berbeda dengan orang yang kaya memberikan dengan jumlah yang besar. Tetapi Tuhan Yesus memuji karena ia memberikan dengan keseluruhan hidupnya. Ia memberikan dengan ketulusannya, ia memberikan dengan cinta yang besar sehingga hal itu menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan juga sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus banyak memberi contoh. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan menyepelekan jika kita diberikan tanggung jawab yang kecil saja. Ketika itu kita lakukan dengan kesungguhan hati, itu akan memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita ingin memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain, kita juga bisa memberikan bantuan pertolongan itu dalam hal-hal yang kecil. Tidak harus dengan hal-hal yang spektakuler, yang besar, yang biasanya diumumkan atau disampaikan kepada yang lain. Apakah kita bisa melakukan itu? Saya yakin bahwa semua orang bisa melakukan tindakan ini. Tentu kita semua mempunyai hal yang dapat kita berikan kepada orang lain meskipun itu sangat-sangat kecil. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, Tuhan memberikan talenta bagi kita, Tuhan juga memberikan berkat bagi kita yang juga dapat kita bagikan kepada yang lain. Meskipun itu kecil, meskipun bantuan itu kecil, tetapi ketika itu didasari dengan cinta, maka itu akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam kehidupan bersama kita, dalam kehidupan keluarga kita. Tentu ini menjadi berarti di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan sesuatu yang kecil, meskipun itu kecil kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, tapi ketika itu kita berikan dengan setulus hati kita, tentu akan berdampak baik untuk merekatkan hubungan, untuk merekatkan tali cinta kasih di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Demikian juga dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan persekutuan, sekecil apapun yang kita berikan untuk persekutuan kita, kita percaya bahwa hal itu akan bermakna dalam kehidupan bersama. Yang penting adalah
ketulusan kita di dalam kita memberi itu. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan itu, sesungguhnya Ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tentu Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya bagi setiap orang yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Mari kita hayati sabda Tuhan ini. Sesuatu yang kecil ketika kita berikan dengan tulus hati, dengan cinta yang besar, akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam ibadah minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Salah satu diaken jemaat akan memimpin kita semuanya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang tercurah di dalam keluarga kita masing-masing begitu luar biasa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12, yang demikian firman Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Untuk menyerahkan persembahan, kita iringi dengan pujian PKJ 264 baitnya yang pertama dan yang kedua. Kepada Tuhan, bila Dia
bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan pada saat ini dalam ibadah yang kami lakukan. Bapa, biarlah kami juga ikut ambil bagian di dalam memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Meskipun yang kami lakukan itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin dianggap sepele, tapi kami percaya bahwa sesuatu yang kecil akan menjadi hal yang luar biasa, hal yang besar ketika itu kami lakukan dengan ketulusan hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan berkat kepada kami ketika hal-hal yang kecil yang kami lakukan dengan tulus hati itu kami lakukan dengan penuh kesungguhan hati. Bapa dalam surga, perkenankan kami pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada. Dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka emban, dalam setiap pekerjaan yang mereka tekuni, Tuhan juga senantiasa melimpahkan berkat bagi mereka. Demikian juga ya Tuhan, setiap persoalan pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga, Tuhan juga senantiasa memberikan berkat jalan keluar untuk setiap persoalan dan pergumulan kehidupan yang dihadapinya. Bapa dalam surga, demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang mempersiapkan diri memasuki sekolah. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Meskipun kami semua masih diperhadapkan pada pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir, kami mohon Tuhan senantiasa menguatkan dan menyemangati anak-anak kami di dalam proses belajarnya. Mereka tetap bersemangat di dalam belajar di rumah, meskipun belum ada tatap muka yang dilakukan di sekolah mereka masing-masing. Kesempatan belajar biarlah mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kami GKJW Jemaat Rejo Agung dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Mampukan persekutuan kami di tempat ini senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Meskipun
Pelayanan ibadah masih harus kami lakukan secara daring atau online. Biarlah kami lakukan itu dengan sepenuh dan ketulusan hati kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga persiapan-persiapan yang kami lakukan ya Tuhan untuk menyambut new normal. Tuhan juga memberkati persiapan kami. Mampukan kami untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga nanti kami juga boleh menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru, sehingga kami dimampukan pula untuk memberikan pelayanan yang terbaik di masa new normal itu. Sebagai ungkapan rasa syukur kami dalam ibadah ini, kami juga memberikan persembahan kami. Apa yang terkumpul Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan di Rejo Agung ini dan juga Gereja Kristen Jaiwetan pada umumnya. Bapa yang Maha Kasih, setiap tangan yang sudah memberikan persembahan, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan berkat dan juga pemeliharaan di dalam kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami yang masih berjuang menghadapi pandemi ini, Tuhan juga memberkati. Upaya pencarian vaksin, obat, Tuhan memberkati, sehingga upaya tersebut boleh berhasil dan boleh mengembalikan situasi dan kondisi seluruh bangsa ini. Demikian juga dapat memberikan semangat bagi kami semua dalam menapai menjalani kehidupan. Berkati upaya pemerintah untuk menangani pandemi ini ya Tuhan, sehingga kami semua boleh mengakhiri pandemi yang selama ini harus kami hadapi. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami masing-masing. Oleh karena itu kami mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan. Bapa, inilah kami. Inilah doa kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita mengakhiri ibadah kita. Kita kembali ke tempat tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, dan biarlah semangat memberi meskipun itu hal yang kecil senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mari dengan bangkit berdiri kita nyanyikan kidung jemaat nomor 410, bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Di tiap saat
Kini arahkanlah hati Bapak Ibu dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Demikian ibadah pagi hari ini, kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Wirjo Agung mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.